Perkenalkan, nama saya Dwi Pernawati, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta. Di sini saya akan mempraktekkan aksi nyata saya, yaitu modul 2.3 mengenai praktik coaching supervisi akademik. Yang saya hormati Ibu Ino Meri Damayanti selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati pula Ibu Nalestari selaku praktik pengajar saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu bernama Ibu Husnul. Pada video ini, pada kegiatan ini saya akan melakukan 3 kegiatan tahap, yaitu yang pertama yaitu tahap supervisi akademik, yaitu pra-observasi, yang kedua observasi, yang ketiga yaitu pasca observasi. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu saya dapat mempraktekkan rangkaian supervisor akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma berpikir coaching dan melakukan refleksi terhadap praktik supervisi akademik tersebut. Baiklah, marilah kita lanjut. Assalamualaikum Bu Husnul. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Bu Husnul, baik-baik saja ya. Ya. Mohon maaf ya Bu Husnul, saya mengganggu waktunya, bisa? Silakan ya. Ya, jadi seperti yang kita bicara kemarin tuh Bu Husnul, saya akan melaksanakan supervisi akademik. Jadi supervisi akademik itu adalah sebuah proses ya yang berdayakan dan berupa pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan Bu Husnul dalam mengajar dan pencapaian tujuannya pembelajaran seperti itu. Jadi pada tahapan seperti yang akademik ini diantaranya ada 3 tahapan, yaitu yang pertama pra-observasi, yang kedua observasi, nah yang ketiga itu pasca observasi ya. Itu kira-kira seperti nanti pelaksanaannya ya Bu Husnul ya. Ya, baik. Nah, percakapan kita ini nih merupakan langkah pertama nih ya dari supervisi akademik. Nanti Bu Husnul dalam pra-observasi itu nanti sebagai ininya ya, sebagai observasinya. Nah, nanti saya sebagai observationnya ya. Nah, jadi tujuan sejauh mana nih melihat kesiapan Bu Husnul nanti dalam pelaksanaannya, yaitu kira-kira menurut Bu Husnul itu apa sih yang harus diharapkan dari Bu Husnul itu dari percakapan ini? Ya, terima kasih Bu Dwi. Jadi yang saya harapkan pada kegiatan pra-observasi ya. Yeah. Jadi sebelum saya terjun langsung mengajar siswa adalah, jadi di sini kita bisa sharing, itu bisa saling berbagi lah gitu. Saya juga bisa bertanya kepada Bu Dwi bagaimana nih ketika saya ingin mengajarkan materi tersebut, apakah persiapan saya ini sudah baik, sudah cukup atau tidak. Jadi bagus juga sih kegiatan ini. Jadi untuk Bu Dwi juga tahu sejauh mana yang sudah saya persiapkan sebelum saya terjun langsung untuk Ibu Dwi lakukan observasi kepada saya. Oh, wah bagus sekali ya seperti itu ya. Nah, kira-kira nih kapan Ibu Siti ada waktunya untuk nanti melaksanakan pembelajarannya nanti? Di hari Rabu. Di hari Rabu saya ada waktu jika
Bu ingin melaksanakan kegiatan observasi ketika saya mengajar materi kepada siswa. Oh, baiklah, nanti akan mengajar pada pelajaran apa nih kira-kira? Untuk hari Rabu ini saya akan mengajar pelajarannya matematika, materinya itu tentang volume bangun ruang kubus. Ya. Oh, jadi nanti mata pelajaran yang akan diajarkan oleh Bu Snul nanti yaitu pada saat nanti saya mengobservasi itu adalah pelajaran matematika ya berarti ya. Iya. Kemudian materinya itu volume bagian apa tadi? Volume bangun ruang kubus. Ya, volume berupa kubus ya, nanti berkaitan dengan itu. Nah, apa nih ya tujuan pembelajarannya untuk nanti Bu Snul? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada siswa terkait dengan materi volume bangun ruang kubus adalah diharapkan nanti siswa dapat mengetahui cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kubus. Memang sebelum saya ajarkan volume bangun ruang kubus ini, sebelumnya saya sudah mengajarkan tentang ciri-ciri. Sebelumnya itu saya mengajarkan tentang apa sih bangun ruang kubus itu. Gitu. Contohnya saya meminta siswa untuk menyebutkan bangun ruang kubus yang ada di kelas gitu contohnya. Hal yang sederhana saja. Setelah itu baru saya sampaikan ciri-ciri bangun ruang kubus mulai dari berapa banyak jumlah rusuknya, berapa banyak sisinya, sama berapa banyak sudutnya. Setelah itu mereka sudah mengetahui apa sih rusuk, apa itu panjang apa sisinya, apa itu sudutnya. Setelah itu baru ke tahapan selanjutnya yaitu volume bangun ruang kubus. Selain itu juga saya ingin mengajarkan kepada siswa bahwa satuan luas antara bangun datar dengan bangun ruang itu berbeda. Biasanya kan yang sudah mereka pelajari yaitu ketika mencari luas adanya persegi gitu. Apakah itu meter persegi atau itu sentimeter persegi. Tapi di bangun ruang ini mereka tidak lagi bisa menuliskan angka 2 atau biasa kalimat matematikanya disebut persegi tapi berbeda menjadi kubik. Itu sih tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan pada materi volume bangun ruang kubus ini. Ya. Wah, baik sekali ya tujuannya ya. Jadi sesuai yang disampaikan tadi bahwa melalui penjelasan Bu Snul bahwa siswa ini atau murid yang mampu memahami volume bagian ruang berupa kubus itu dengan menggunakan satuan volume ya. Kemudian nanti ke dalam tujuan pembelajarannya yang kedua yaitu dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus itu sendiri ya, dengan menggunakan satuan volume seperti tadi yang disampaikan seperti itu ya. Nah, untuk pembelajaran nanti nih Bu Snul, apakah sudah mempersiapkan segalanya? Saya sudah persiapkan. Yang pertama pasti saya buat RPP-nya dulu ya. Karena itu RPP sangat penting lah, skenario apa yang mau kita ajarkan nih, skenario-nya seperti apa. Setelah itu saya buat medianya saya meminta siswa itu sendiri yang membuat kubus, masing-masing membuat kubus. Setelah itu saya bikin LKPD. Nah, dalam membuat LKPD ini saya buat menjadi 2 jenis gitu, 2 macam. Kenapa 2 macam? Karena di kelas saya ini tingkat kemampuan akademik siswanya bervariasi nih Bu Dwi. Jadi saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, artinya dengan materi yang sama tetapi semua siswa ini dapat terpenuhi kebutuhannya. Adapun LKPD yang berbeda ini saya peruntukkan untuk siswa-siswa yang memang tingkat kemampuan akademiknya berbeda dengan siswa yang lain gitu. Jadi sebelum saya menentukan itu memang sudah saya meminta pendapat dari guru di kelas sebelumnya bagaimana tentang anak tersebut dan juga informasi dari orang tua yang bersangkutan. Jadi memang sama, materinya sama tentang volume kubus, tapi angkanya yang saya bedakan gitu. Jadi mereka sesuai kemampuan mereka lah. Ya, wah bagus sekali ya persiapan dari Bu Snul ya, sudah disiapkan medianya, kemudian LKPD-nya dan alat evaluasinya ya. Itu bagus sekali tuh. Nah, sebabnya nih nanti pada pembelajaran nanti tuh Bu Snul pasti akan fokus ya pada pelajaran matematika itu apa sebabnya? Apakah anak itu kurang memahami atau seperti apa? Gitu. Sebenarnya kalau kita berbicara matematika, terkadang matematika tuh buat anak
gitu. Iya. Udah males duluan berhitung, Iya, malas duluan sulit berpikir. ya. Apalagi kalau anak sekarang kan kayaknya kalau mereka udah dikasih angka yang besar tuh kayaknya udah aduh Bu capek nggak bisa gitu. Iya. Makanya saya buat ini mungkin lah semenarik mungkin supaya mereka tuh belajarnya nggak terbebani gitu. Memang saya membiasakan dalam kelas saya tuh ada yang namanya reward Bu. Jadi ketika mereka bisa mencapai target, saya berikan reward. Adapun kalau misalnya mereka tidak mencapai target, biasanya saya berikan kesempatan nih kepada siswa yang bisa gitu, istilahnya dengan tutor sebaya gitu. Iya. Jadi ya intinya bagaimana kita bisa menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman bagi siswa. Ya, baiklah, bahwa memang ini ya berkaitan ya sebetulnya dengan kesiapan belajar kita sebagai seorang guru ya. Begitu juga jadi karena anaknya beragam, jadi saya lihat Bu Husnul tadi ingin memakai belajar secara berdiferensiasi karena beraneka ragam itu ya dalam penangkapannya gitu ya. Iya. Jadi memang matematika itu tadi disampaikan itu memang kita paling sulit ya agar anak itu dapat memahaminya. Nah sekarang coba ceritakan strateginya untuk pembelajaran nanti seperti apa nih berkaitan dengan volume bangun ruang kubus itu Iya. strateginya apa? Jadi di awal pembelajaran ya persepsi biasanya Iya. saya mengulang tuh materi-materi sebelumnya. Tapi sebelum itu biasanya kita kasih tepuk-tepuk semangat lah gitu yang Iya. sudah saya ajarkan kepada siswa saya. Lalu masuk habis ketika mereka udah semangat nih, kita masuk mengulas materi yang sebelumnya, lalu baru masuk ke materi yang baru. Tapi untuk materi mencari volume kubus ini saya buat dengan sistem diskusi. Jadi diskusi itu satu kelas saya bagi menjadi 3 kelompok karena kelompoknya ada sekitar 4 kelompok, muridnya ada 28, jadi satu kelompok itu terdiri dari 7 siswa. Nah dalam satu kelompok itu ada bervariasi nih Bu, saya campur anaknya mana yang bagus akademiknya, mana yang sedang, mana yang kurang. Intinya bukan apa sih mengecilkan anak yang tidak bisa atau misalnya memuji anak yang bisa, tapi saya ingin lihat bahwa di materi tersebut, di mata pelajaran tersebut saya sisipkan nilai-nilai karakter, di mana mereka bekerja sama, di mana mereka bisa saling membantu temannya ketika ada kesulitan dalam pelajaran. Dan juga ada poin dalam agama ya, dimana kalau misalnya kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat, maka pahalanya akan terus mengalir. Itu yang saya terapkan gitu. Wah bagus sekali, jadi udah termasuk pada strateginya ya supaya anak itu karena anak beragam ya. Nah untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan cara matang ya, dengan melihat kesiapan belajar. Nah tadi makanya strategi tadi yang digunakan oleh Bu Husnul yaitu menggunakan misalnya tadi contoh seperti apa tadi? Berdiskusi ya secara berkelompok, bisa juga dengan cara memakai benda-benda secara konkret ya, secara langsung ada di kelas ya. Iya. Menyesuaikan lah ya atau kemampuan belajar anak itu sendiri ya. Nah yang saya melihat Bu Husnul itu sudah merencanakan nih pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid itu sendiri ya. Nah untuk memenuhi dalam pembelajaran itu yang tadi saya tanyakan itu untuk memenuhi pembelajaran siswa nanti nih pada pelaksanaan pembelajarannya nih yang nanti akan saya observasi sama Ibu Husnul, apa yang akan diberikan oleh Bu Husnul bantuannya seperti apa misal dalam pembelajarannya itu yang lebih agar menarik lagi. Yang pasti sih saya itu tadi ya yang akan saya berikan yaitu LKPD. Setelah itu supaya menarik lagi, saya minta nih perwakilan setiap kelompok untuk presentasi tentang apa yang mereka pelajari hari ini. Jadi mereka bikin rangkuman seperti itu. Dan juga terakhir pasti saya akan kasih rewardnya itu rewardnya tuh untuk mereka yang aktif, tanya membuat mereka semangat lah gitu, walaupun hanya ya rewardnya hanya terkadang saya kasih alat tulis atau misalnya snack-snack kecil, itu aja sih Bu. Ya itu sangat senang sekali tuh anak-anak kalau diberikan reward lagi pensil atau benda-benda yang berarti bagus dah ya
baik seperti penggunaan tadi untuk mencari satuan volumenya kubus tadi ya. Seperti itu yang saya tangkap tadi ya. Kemudian perencanaan juga sudah direncanakan dengan bantuan yang tadi diberikan oleh Gus Nul yang sudah sesuai. Nah, apakah sampai saat ini masih ada perencanaan atau persiapan yang masih kurang oleh Gus Nul pada saat ini? Misalnya Bu, saya akan menambahkannya agar anak itu lebih menarik lagi. Tadi sudah dijelaskannya akan diberi apa tadi reward ya, seperti hadiah kecil atau apa. Nah, kapan nih Bu Nul ada waktu untuk melengkapinya sampai benar-benar siap semuanya yang itu nanti akan terlaksanakan? Iya, kalau tadi saya bilang ke Ibu, persiapan saya untuk diobservasi adalah hari Rabu ya. Berarti sebelum hari Rabu saya sudah menyiapkan semuanya, LKPD-nya harus sudah jadi, terusnya kira-kira metode apa saja dan juga setting kursinya gitu. Iya, secara Terus kelompok ya. saya juga menyiapkan kelompok-kelompok mana, anggota-anggota tiap kelompoknya nih, agar setiap kelompok itu seimbang gitu loh. Itu yang harus saya persiapkan gitu. Ya, bagus ya. Apakah nanti Bu Nul melakukan bantuan gitu, misalnya pada siapa gitu, entah itu teman sejawat atau siapa untuk kesiapan nanti pembelajaran yang saya observasi nanti? Yang pasti saya juga butuh saran lah dengan teman sejawat ketika saya sudah RPP sudah selesai, saya diskusi kira-kira dalam pemberian itu apakah ada yang kurang dalam materi yang saya sampaikan atau harus ditambahkan. Nanti saya biasanya berdiskusi dengan teman sejawat. Ya, bagus sekali ya kalau saya bisa membantu ya, kita bisa berkolaborasi ya. Itu aja sudah dijelaskan mulai dari perencanaan, kemudian strateginya sudah dipersiapkan dengan matang ya. Dan di sini berkaitan nih dengan supervisi akademik ini kan ada yang kaitannya dengan pengembangan kompetensi ya. Nah, kira-kira area pengembangan kompetensi apa nih yang ingin dicapai oleh Bu Nul? Kompetensinya itu tadi Bu, siswa dapat menyelesaikan masalah dengan sendirinya, mereka bisa berdiskusi, terusnya bisa saling berdiskusi. Ya itu aja sih, intinya mereka bisa bekerja sama, berdiskusi, menyelesaikan masalah. Jadi kalau metodenya problem solving gitu sih. Baiklah, yang saya sampaikan tadi ya oleh Bu Nul tadi ya, area pengembangan yang dicapai oleh Bu Nul tadi yaitu pertama itu berkaitan dengan apa kemampuan mengajar ya. Nah, ini nanti ataupun berkaitan dengan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik ya. Kemudian yang selanjutnya tadi dikatakan untuk mengembangkan berkaitan dengan emosional dan kompetensi itu kan ada emosional dan sosialnya ya. Itu untuk berupaya melatih ya untuk mencapai, dan kira-kira strateginya apa nih yang Bu Nul untuk mencapai pengembangan tersebut, strategi yang mungkin bisa dilakukan Bu Nul nanti pada saat nanti untuk observasi pelaksanaannya itu apa itu? Jadi kalau berkaitan dengan kompetensi secara sosial ya Bu ya, itu tadi dengan berdiskusi itu saya bisa melihat nih Bu tingkat emosional, sosial anak di mana saya bisa melihat mana anak yang peduli dengan temannya ketika dia melihat temannya tidak bisa mengerjakan tugas, atau mana anak yang bersifat masa bodoh aja, saya sudah selesai. Jadi dia hanya mementingkan diri sendiri. Nah, itulah mengapa saya buat kegiatannya diskusi, dan mereka tidak memilih teman yang mereka suka karena itu tidak bisa membangkitkan apa yang saya mau gitu. Tapi saya menentukan setiap kelompok, anggota-anggota tiap kelompok itu sih. Jadi saya pengen tahu nih mana yang peduli gitu, dari sisi mana anak yang sabar ketika mengajarkan temannya gitu. Jadi emosional saya pengen lihat dari anak tersebut sama tadi kerjasamanya ya. Ya, saat diskusi kelompok tadi ya Bu Nul ya. Baiklah. Jadi untuk mencapai area pengembangan tadi yang sudah disebutkan Bu Nul tadi yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian maupun sosial itu bagus sekali ya. Tadi berkaitan dengan LKPD-nya ya, yang disesuaikan dengan kesiapan belajarnya ya. Kemudian terkait bahan ajaran nih yang disesuaikan dengan
kemampuan juga ya kepada siswa itu tersebut ya, yang namanya juga disebut dengan diferensiasi ya secara konten. Nah, kemudian berkaitan tadi yang disampaikan dengan interaksi berupa bantuan-bantuan yang diberikan oleh Bu Snul dan pelajaran dilihat dari kesiapan belajarnya ya, berupayakan pembelajaran ini pada nanti Bu Snul guna memenuhi ya tadi keberagaman siswa. Memang keberagaman dari belajar itu memang siswa itu memang butuh ya, kebutuhan ya terhadap anak tersebut ya Bu Snul ya. Nanti di sini sudah dijelaskan yaitu pembelajaran apa yang kita upayakan, yaitu misalnya pembelajaran yang berpihak pada murid yang diwujudkan melalui pembelajaran secara berdiferensiasi. Nah, itu bagus sekali loh Bu Snul ya. Semoga nanti pada pelaksanaannya yaitu berjalan dengan lancar ya, sesuai yang dilakukan ya, tentunya bisa dicapai lah maksimal ya sesuai dengan apa yang tadi kita berbicara tadi ya. Nah, setelah pra observasi pembelajaran nanti kita akan bertemu kembali bercakap-cakap yaitu dengan refleksi apa yang telah dilaksanakan. Nah, tentu Bu Snul pada saat ini pembelajaran rencana pengembangan yang nanti tindak lanjut ke depannya itu bagaimana, kita akan berbincang lagi seperti ini ya. Nah, seperti apakah ada yang disampaikan yang lain mungkin? Iya, saat ini sih ada kegiatan ini ya, pra observasi. Saya ya minta juga waktunya kepada Bu Dwi untuk kita saling berdiskusi nih setelah nanti saya sudah jadi bentuk LKPD-nya seperti ini, RPP yang saya rancang seperti ini. Jadi mohon sarannya lah gitu, masukannya. Iya, memang ya, mungkin dalam perencanaan Bu Snul tuh sudah bagus sekali ya. Saya kira kalau memang tidak ada lagi ya yang ingin dibicarakan, mungkin sudah cukup ya, kita akhiri saja untuk percakapan hari ini ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Snul atas waktunya berbincang-bincang ya. Mungkin nanti dalam pelaksanaan observasinya bisa berjalan dengan apa yang kita rencanakan ya. Terima kasih lagi Bu Snul ya, udah waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Parnawati, calon guru penggerak angkatan 7 DKI Jakarta. Baiklah, saya akan pada hari ini yaitu mengobservasi rekan teman sejawat saya yang bernama Siti Husnul. Ya, mengajar kelas berapa Ibu? Saya mengajar di kelas 4A. Ya, baiklah, apakah Ibu sudah mempersiapkan dari segi media pembelajaran dan modul ajarnya? Insya Allah siap. Ya, baiklah, pada hari ini teman rekan sejawat yaitu Bu Snul akan mempraktikkan mengajar. Itu kita masuk ke tahap kedua yaitu adalah observasi. Baiklah, dalam pelajaran ini kami akan mengamati apakah dalam pelajaran itu nanti adanya secara berdiferensiasi dan melakukan yaitu secara kompetensi sosial dan emosional ya, bersama teman kami yaitu ya. Baiklah, kita lanjut akan mempraktekannya. warahmatullahi wabarakatuh.
berapa? Tadi udah hitung kan bareng-bareng ya? Ada berapa Rizky? 12 yang kencang suaranya. Jumlah apanya ya? Tinggal sudutnya ada berapa Sofia? Ada 8. Nah sekarang kita mau materi baru nih. Materi baru mencari volume kubus. Nah kalau kita berbicara volume kubus, berarti kamu harus bisa akar pangkat 3. Udah kan ya? 2 pangkat 3. 3 pangkat 3 keluar dulu 7. 4 pangkat 3 64. 5 pangkat 3 125. 6
Libra. Libra. Harus hafal dulu, paling tidak hafal dari 2 sampai 10. Nanti Libra sama Angga juga ada tugasnya. Jadi semua harus belajar. Nggak ada yang namanya diam, datang ke sekolah diam, semua harus belajar. Nah, belajarnya apa? Itu tadi mulai dari apa? Kita mulai dari dasar dulu. Apa sih kubus itu? Kubus termasuk bangun rumah. Kita hafalin dulu tuh ciri-cirinya. Dia punya rusuk berapa? Dia punya sudut berapa? Dia punya banyakan sisi berapa? Setelah itu kita hafalin apa? Pakati, ya baru ke kolom. Nah, kalau udah berhubungan dengan kolom berarti sudah ada yang namanya hitung-hitungan. Nah, ini Bu Guru kasih contoh. Contoh soal. Ikat sebuah kubus memiliki panjang rusuk 2 cm. Ditan tentukan volume kubus. Jawab. Nah, kira-kira siapa yang mau maju nih? Nah, setiap mengerjakan tugas, tolong rumusnya ya, maaf bukan diisi, rumusnya ditulis supaya nanti kamu hafal sampai nanti kamu punya anak. Oh, anak nanya, Pak, Bu, rumus volume kubus apa? Oh, ini kali sisi atau S pakati. Nggak tahu rusuk kali rusuk. Siapa yang mau maju yuk? Ayo, selain Arin yang lain dong. Ada nggak yang lain? Ayo maju, siapa nih? Tadi udah hafal tuh, ya kan? Ayo kan Ayah, boleh kan Ayah? Gampang lah angkanya. Ini mah merem aja jadi. Ayo, kan Ayah. Ayo, berani, harus percaya diri. Ayo, mau ayo. Oke, percaya diri tuh kalau enggak Bu malu. Wah ini deh, nggak kelihatan deh bisa apa enggaknya. Terus rumusnya dulu, terus buat. Iya, angkanya kan kecil. Sama dengan iya. Jangan lupa satuannya ditulis ya. Nah, kalau bangun ruang, volumenya satuannya atasnya apa? Persegi apa kubik? Kubik, pintar. Kalau kubik itu di atasnya bakal 3. Tapi kalau bangun datar, kalau luas, persegi apa kubik? Persegi. Ada yang bingung nggak? Ayo, siapa yang bingung? Ada yang ingin tanyakan tidak? Iya, jadi kata ketiga itu berarti kamu harus hafal perkali. Iya, bisa? Satu lagi ya. Satu lagi di mana ya? Deh. Nomor 2 diikat. Oke, udah siap ya? Tadi sudah dibagi nih. Ada berapa kelompok? 7. 1, 2, 3. Ada 3 kelompok. Satu kelompok berapa anggota? Oke, sebelum
produknya, kubusnya yang kalian buat? Iya. Udah. Kubusnya sudah diperlihatkan. Kita sudah selesai tadi belajarnya. Siapa yang mau bikin doa? Oke, yuk silakan. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang terlebih dahulu kita baca doa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Snu hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, kita bertemu lagi ya. Kita tahap yang ketiga ya. Pertama kita sudah tahap pertama apa tadi? Observasi. Yang kedua observasi. Yang ketiga yaitu tahap ketiga yaitu pasca observasi ya. Lalu kita akan bercakap-cakap ya berkaitan yang pelaksanaan pembelajaran yang Ibu Snu yang telah dilaksanakan pada hari Rabu barusan tadi ya, kita pembelajaran ya. Materinya yaitu pembelajaran matematika, yaitu tentang apa Bu Snu? Mencari volume kubus. Ya, mencari volume kubus ya. Nah, yang saya tanyakan itu kira-kira nih harapan Bu Snu nih setelah percakapan ini apa yang dapatkan melalui nanti pas percakapannya? Harapan Bu Snu. Jadi harapannya yang saya harapkan ketika saya sudah mengajarkan kepada anak-anak dan ibu-ibu mengawasi gitu mengobservasi saya, harapannya sih ada masukan untuk saya ke depannya agar dalam penyampaian materinya lebih baik lagi, lebih menarik lagi dan lebih kreatif lagi. Ya, bagus sekali ya. Nah, jadi tujuannya ya bagi siswa yang disampaikan Bu Snu tadi kan sudah tercapai dengan baik ya. Terus ada beberapa tadi yang sedikit yang belum tercapai ya, sedikit saja ya tuh nanti untuk memperbaiki bagaimana caranya. Sebelum berlanjut saya mau bertanya nih, bagaimana perasaannya tadi setelah pembelajaran yang Ibu ajarkan tadi kepada anak-anak? Bagaimana perasaannya? Ya perasaannya sih cukup senang ya karena kegiatan belajar mengajarnya aktif, baik siswa dan gurunya, juga apa yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan siswa dapat memahaminya. Wah, bagus sekali. Jadi Bu Snu sekarang merasa lega, senang ya. Jadi karena memang prosesnya juga sudah sangat lancar ya tadi dalam pembelajarannya. Terus yang dikatakan tadi anak-anak juga akan antusias, kreatif, ya saling berkomunikasi dengan baik ya. Dalam berkaitan dengan observasi yang tadi yang hari Kamis ya yang kita lakukan tuh dari awal sampai sekarang tuh rencana perbaikannya apa tuh ya Bu Snu akan perbaiki? Iya yang akan saya perbaiki yaitu saya dapat memberikan materi sesuai dengan kebutuhan anak karena ya kelas ini kan pasti pembelajarannya berdiferensiasi ya Bu ya, kebutuhan anaknya beda-beda dan saya juga akan lebih membuat LKPD semenarik mungkin dan juga memenuhi kebutuhan yang siswa butuhkan. Ya memang ya dari awal memang Bu Snu kan karena awalnya ingin melakukan perbaikan ya diantaranya dengan menggunakan benda-benda konkret. Terus kemudian kalau dari tujuan pembelajarannya tuh bagaimana gitu dari tujuan pembelajarannya yang tadi ajarkan Bu Snu?
tujuan pembelajaran pada materi ini sih saya ingin siswa itu belajarnya bendanya tuh real gitu, dia tahu rumus itu seperti apa, sesuai dengan juga tahapan-tahapan yang sudah saya berikan. Jadi sebelum masuk ke materi ini menghitung volume rumus, saya berikan dulu bagian dasar gitu, seperti dia harus tahu rumus itu seperti apa sama ciri-cirinya. Wah, bagus sekali ya, Bosnul ya. Memang ternyata tujuan pembelajaran itu sudah tercapai dari prosesnya, kemudian hasilnya, kemudian terkait yang sudah Bosnul lakukan tadi, yang saya amati, observasi tadi berkaitan dengan praktek kegiatan. Nah, baiknya apa nih pembelajaran yang memudahkan siswa dalam memilih benda-benda itu yang digunakan berupa benda-benda yang konkret, mungkin ada di lingkungan kelas ya. Terus dari medianya juga ada di sekitar kita, dan anak-anak juga tidak sulit ya, jadi mudah didapat yang ada di dalam kelas. Nah, mendapatkan ilmu yang sangat bermakna sekali ya Bosnul ya. Nah, dalam penelitian siswa juga terlihat antusias sekali dalam belajarnya, yaitu dia sangat senang sekali ya. Untuk selanjutnya nih ya, berkaitan dengan benda-benda atau pembelajaran yang dirasa kurang, yang perlu memerlukan peningkatannya itu dalam pembelajaran, yaitu pada pelaksanaannya tuh menurut saya masih agak ada kurang maksimal sedikit ya, mungkin nanti akan perbaiki Bu Husnul, yaitu berupaya memenuhi kebutuhan belajar siswa itu ya. Nah, kompetensi yang dikembangkan atau ditingkatkan rencananya itu seperti apa untuk meningkatkan. Jadi hal-hal yang dirasa kurang tuh bagi Husnul tuh mungkin dalam pengembangannya tuh karena selanjutnya itu seperti apa gitu terhadap siswanya itu. Jadi kalau kompetensinya, kalau dari segi akademiknya, mungkin kalau mereka sudah selesai itu materi tentang tubuh ini, saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang balok sama seperti termasuk juga dalam bangun dua. Ketiga juga saya ingin mengasah kompetensi emosionalnya anak, bagaimana mereka bisa melaksanakan tutor sebaya gitu, bagaimana mereka bisa membantu temannya yang kesulitan dalam memahami, dan juga yang kesulitan itu juga tidak merasa rendah diri gitu. Jadi saling membantu intinya, meningkatkan karakter tersebut. Ya, terima kasih Bu Husnul ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan ya, nanti bisa berbagi dengan rekan-rekannya. Paling banyak karena tadi saya menarik sekali nih kayaknya sekarang udah apa sih yang dikenal dengan penggunaan PMM itu, yang mungkin Bu Husnul sudah melaksanakannya, yang apa tuh namanya Bu? Merdeka Mengajar tuh sekarang sudah banyak dibicarakannya menggunakan seperti itu, karena memang pada proses pelatihannya gitu dapat mempraktekannya ya. Nah, dalam bentuk aksi nyata nanti kita kan bisa mempraktekkan, kita refleksi, jadi nanti kita ketemu kurang baiknya ya, kapan tuh rencana yang akan dilaksanakan Bu Husnul Terkait dengan PMM ini? ya, mungkin sudah dilaksanakan ya oleh Bu Husnul ya. Sebenarnya sih dari kalau PMM itu kan ada karakternya Bu ya, anak, terusnya apa sih, mandiri, itu sih sudah saya tanamkan gitu dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Saya tanamkan kepada siswa karakter tersebut gitu. Ya. Rencananya targetnya kapan tuh kira-kira bisa tercapai gitu untuk anak tersebut bisa mencapai pembelajarannya tuh kira-kira? Iya, biasanya kita sih di ini ya, di akhir semester kan ada ini tuh, ada apa yang namanya kegiatan P5 ya, di mana anak bisa apa sih mempresentasikan apa yang sudah mereka pelajari, terus tentang karakter-karakter, kegiatan-kegiatannya. Biasanya kita 1 tahun tuh ada 2 kali pameran presentasi. Presentasi ya terus ya, bagus. Nah, kira-kira yang bisa membantu atau terlibat menjaga komitmen tadi ya Bu Husnul ya, yang terkait dengan rencana Bu Husnul, yaitu pengembangan atau upaya peningkatan kompetensi, itu kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Husnul bisa untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Kalau mengembangkan kompetensi ya yang pasti dari saya sendiri gitu, juga harus mau belajar, terusnya orang tua siswa juga mendukung anaknya untuk belajar, dan misalnya rekan sejawat, juga kepala sekolah
kira udah saya review, udah saya amati dari awal observasi, kemudian observasi, lalu ketika yaitu pasca observasi. Nah, dari percakapan ini kita bisa bermanfaat untuk semuanya, terutama dalam pengembangan kompetensi yang artinya berupa pada kemampuan ya kita dalam upaya menuntun siswa supaya mewujudkan pembelajaran yang berkualitas pada siswa itu ya, Ustaz ya. Ya, jadi begini maksudnya saya juga sangat terima kasih kepada Gus Nul ya, sekian dari saya, yaitu saya ucapkan selamat untuk Gus Nul dan terima kasih atas waktunya, atas kerjasamanya. Semoga nanti kita ke depannya ya kita menjadi guru yang baik dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dan terima kasih juga, saya sudah cukup untuk percakapan kita kali ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi nyata saya yang saya praktekkan tadi bersama rekan saya Ibu Snul. Semoga apa yang kita lakukan tadi bermanfaat bagi kita semua. Yaitu saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah membantu saya. Baiklah, terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.